LMS atau SIM PKB tersebut. Bapak Ibu sekalian, terkait dengan materinya, maka silakan Bapak Ibu ingat baik-baik konsep SMART, bahwasanya nanti kalau Bapak Ibu akan ditanya pada pertanyaan EC, maka silahkan menjawab persis seperti yang ditanyakan. Jadi jangan melebar kemana-mana, tapi menjawab menukik kepada apa yang ditanyakan pada soal EC tersebut. Sehingga spesifik, measurable, achievable, R-nya related ya Bu ya, realistic, kemudian time-nya time bound, maka SMART itu harus menjadi kunci sehingga nanti Bapak dan Ibu dalam menjawab soal-soal IC tersebut nanti tetap harus mengacu di sana. Contoh, Bapak Ibu apakah ada punya pengalaman dalam menggerakkan satu tim di sekolah untuk mencapai satu visi, maka Bapak Ibu harus menjawabnya iya, misalkan iya, maka iya itu kapan, di mana, kemudian dalam kondisi yang apa, kemudian langkah-langkah menggerakkannya bagaimana, koordinasi dan seterusnya, kemudian nanti kalau ada masalah bagaimana solusinya, terus kemudian ini hasil dari langkah atau tindakan tersebut bagaimana, sehingga semuanya menerapkan pula prinsip-prinsip manajemen. Dari planning, organizing, actuating, controlling, dan evaluating semuanya dimasukkan di sana, sehingga nanti dalam menjawab soal IC itu akan lebih spesifik dan itu nanti yang akan diukur oleh asesor. Oleh karenanya, mohon diingat jangan sampai nanti Bapak Ibu menjawab pertanyaan IC nanti tidak terkait dengan pertanyaan IC tersebut. Kemudian yang kedua dari ini Bapak dan Ibu, bahwasanya terkait dengan soal IC ini pula, maka nanti silahkan Bapak dan Ibu dalam menyampaikan pengalaman pribadi, maka silahkan sampaikan dengan sebagus-bagusnya dalam konteks yang positif, tapi tidak terlalu tidak bohong atau tidak jujur, tidak, tapi objektif apa adanya sampaikan, tapi dikemas dalam konteks yang positif sehingga Bapak Ibu ibarat sebagai penjual, maka Bapak dan Ibu akan menjual barang dari Bapak dan Ibu dengan kualitas yang bagus, sebaik-baiknya, sehingga nanti asesor sebagai pembeli nanti akan tertarik untuk memilih Bapak dan Ibu atau barang Bapak dan Ibu, sehingga dari situ nanti akan mendapatkan hasil yang terbaik. Secara umum demikian Bapak dan Ibu, nanti mungkin akan berkembang ketika nanti ada sesi tanya jawab dan nanti akan kita bantu bersama dengan tim, dengan Bu Ismi dan yang lainnya, dengan Pak Ngawas, otomatis nanti akan ikut menjawab hal ini. Mungkin demikian sebagai pengantar dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ismi, monggo. Ini mati malah. Ini mati. Berarti saya di sini. Ya. Berarti saya unmute ya. Oh, nggak bisa Mas. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat, salam bahagia. Sebelumnya Bapak Ibu, apakah suara saya terdengar dengan baik? Terdengar, Bu. Terdengar, Bu. Oke. Tidak ada respon berarti terdengar dengan baik nih Bapak Ibu J. Ya, Bu. Ya, saya mungkin hanya sekedar menambahkan dari apa yang disampaikan oleh Pak Heri secara teknis. Tapi sebelumnya Bapak Ibu, saya ingin mengucapkan selamat karena Bapak Ibu telah melakukan pilihan yang tepat. Kenapa tepat? Karena esensinya sejatinya kalau diniati aja Bapak Ibu, diniati ini untuk putra-putri kita sendiri. Kalau toh tidak diniati untuk peserta didik kita. Karena saya yakin Bapak Ibu semua sudah pirsa bahwa Tripusat Pendidikan itu kan ada di keluarga, di masyarakat, dan di sekolah. Sehingga jika nanti insya Allah Bapak Ibu semua yang ada di sini lolos, itu nanti akan Bapak Ibu sudah pirsa perkembangan terkini di dunia pendidikan itu seperti apa toh, kemudian juga sudah
nanti kemudian menyadari apakah selama ini saya terhadap putra-putri saya itu sudah pas apa belum. Karena pengalaman saya ketika kemudian saya lolos dan kemudian diklat pertama kali, itu saya merasa ternyata selama ini saya dengan anak saya itu membuli. Nah, saya ternyata juga sedikit membuli anak orang lain. Jadi sekali lagi selamat saya sampaikan kepada Bapak Ibu yang ada di sini yang sudah memutuskan untuk bergabung dalam program pendidikan guru penggerak. Bapak Ibu, memang mau tidak mau kita sudah seperti itu karena memang strategi pemerintah yang dipakai oleh Kemendikbudristek melalui Merdeka Belajarnya, dan di guru penggerak ini adalah di episode yang ke-5. Sekolah penggerak di episode yang ke-7, kurikulum merdeka dan platform mengajar ada di episode ke-15, sedangkan yang terakhir itu 1 April kemarin dilansingkan raport Indonesia Merdeka. Melihat, saya hanya ingin memberikan motivasi kepada Bapak Ibu bahwa kita memang tidak bisa menghindar dari perubahan ini, perubahan paradigma terutama ya nanti, karena dengan cepat pemerintah itu melonsing program-program terkait dengan percepatan, kalau Pak Menteri itu selalu mengatakan dengan transformasi pendidikan. Bapak dan Ibu, secara teknis tadi sudah disampaikan oleh Pak Heri. Saya hanya ingin meng-highlight bahwa apapun esai yang Bapak Ibu tulis itu sepanjang itu adalah mencerminkan kondisi real dari Bapak Ibu. Saya pikir ketika nanti wawancara tidak ada masalah, karena sejatinya ketika nanti wawancara itu hanya sekedar cross check apakah yang Bapak Ibu tulis dengan yang disampaikan ke asesor itu benar adanya. Sehingga kalau kemarin saya balik, kalau Pak Heri tadi ditulis di situ dulu, kalau saya kemarin saya balik, saya tulis di Word dulu, baru kemudian saya pindah di LMS-nya, karena kalau terlalu lama kan nanti akan nutup sendiri dan itu menjadi kerja double. Tapi nggak apa-apa, itu hanya soal strategi mana yang Bapak Ibu nyaman saja. Yang terpenting memang Bapak Ibu paham betul dengan yang diminta pertanyaan itu apa, sehingga bisa inline, pertanyaannya apa, jawabannya juga senada. Yang menjadi hal yang kebanyakan gagal itu biasanya materi pertanyaan dengan jawabannya agak tidak sejalan. Jadi saya yakin Bapak Ibu yang ada di sini sudah mengklik link-link yang kemarin sudah sempat diposting oleh Pak Heri. Silahkan di situ, hanya memang karena ini masih pada seleksi tahap pertama, memang esai nanti yang akan menentukan Bapak Ibu. Sehingga memang saya setuju dengan istilahnya Pak Heri, bagaimana kita menjual diri kita sehingga asesor itu membeli. Tapi prinsipnya, kuncinya adalah apapun esai itu memang mencerminkan diri kita. Jadi nanti kalau nanti Bapak Ibu semua insya Allah lolos, nah kita akan berbicara di strategi yang kedua seperti apa, di strategi yang ketiga seperti apa. Kan sudah ada grupnya, sehingga yang terpenting saat ini mungkin Bapak Ibu yang sudah submit tidak masalah. Kalau sudah submit sepertinya nggak bisa dirubah ya Pak Heri ya. Kalau sudah submit sepertinya nggak bisa dirubah, kecuali memang mau pindah posisi dari CGP ke CPP. Itu pun juga pilihan Bapak Ibu. Dengan pertimbangan, kan di situ juga ada pertanyaan yang pertama. Kalau dulu pertanyaan yang pertama itu kan ada pertanyaan apa yang melatar belakangi Anda memilih menjadi seorang pengajar praktek. Itu juga formulasikan jawaban ini
tepat. Kenapa sih kok memilih sebagai pengajar Pak? Ini pertanyaan yang sangat esensial sekali. Jadi pilihan pengajar praktek dan CGP itu saya pikir Bapak Ibu sudah menentukan. Toh demikian nanti seandainya, karena pengajar praktek kan tinggal besok pagi Bapak Ibu. Untuk pengajar praktek pendaftaran itu tinggal besok pagi, sedangkan untuk tanggal 8, sedangkan untuk CGP masih ada beberapa waktu lagi. Kemudian apalagi ya, ini kebetulan saya membuka essay saya dulu. Kira-kira seperti itu untuk tahap seleksi yang sekarang. Pada prinsipnya silahkan Bapak Ibu menulis apa adanya dari kondisi real Bapak Ibu, kemudian pastikan pertanyaannya apa dan jawabnya apa, itu inline Bapak Ibu. Saya pikir kuncinya untuk tahapan pertama demikian, agar tipnya agar bisa lolos dulu di tahapan pertama. Untuk motivasinya seperti yang sudah saya katakan tadi, Bapak Ibu sudah tepat sekali memilih untuk mencoba bergabung di PGP ini. Karena dengan memilih itu sebetulnya Bapak Ibu mencintai anak putra-putri Bapak Ibu sendiri, atau barangkali kalau putra-putrinya sudah tidak ada yang sekolah di level SMA, perguruan tinggi sekarang juga hampir sama kan, atau untuk cucu-cucunya. Jadi semangatnya seperti itu Bapak Ibu ya. Insya Allah apa yang sudah Bapak Ibu putuskan itu sangat luar biasa. Dan nanti seandainya monggo Bapak Ibu berkenan untuk menanyakan segala sesuatu terkait dengan essay, dengan senang hati saya, Pak Heri dan Bu Ratna akan menyampaikan. Pun kemudian ketika Bapak Ibu akan menanyakan terkait dengan CGP dan CPP, insya Allah kami akan dengan bahagia menyampaikan. Saya pikir untuk sementara itu dulu. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu peserta seleksi calon ibu penggerak dan seleksi pengajar praktik. Bagaimana kabar Bapak Ibu? Sehat semuanya ya? Alhamdulillahirobbilalamin. Syukur kita bisa berkumpul. Dereng wonten swanten. Enggak apa-apa. Yang di sini mendengarkan dua kali, semakin mantap. Ini sedikit. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah sehat semuanya. Panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita diberikan nikmat sehat sehingga kita bisa melaksanakan Zoom secara virtual ini ya Bapak Ibu semuanya.
Perkenankan saya akan berbagi ilmu yang saya peroleh dari pendidikan guru penggerak atau di PGP. Saya merupakan PGP Angkatan 3. Pendidikan ini nanti akan saya tempuh selama 9 bulan. Ya. Jadi seperti orang hamil 9 bulan 10 hari. 9 bulan dan saya baru memperoleh ini 6 bulan. Jadi masih 3 bulan lagi Bapak Ibu. Namun alhamdulillah tetap semangat, tetap sehat dan semoga nanti Bapak Ibu semuanya bisa menyusul dengan semangat kita bersama-sama ingin berperan menjadi agen transformasi pendidikan di Indonesia ini. Begitu. Jujur saja Bapak Ibu, alasan saya mengikuti pendidikan guru penggerak ini awalnya karena galau. Galau karena memang pendidikan itu selalu mengalami perubahan secara dinamis. Apa saja, misalnya kurikulum saja ya, mungkin dari 74 ya, 84, kemudian 94, 2004, ya 2006, 2013, penyempurnaan 2013 sampai dengan kurikulum prototype. Kemudian selain itu kebijakan pendidikan yang juga selalu mengalami perubahan, selalu berubah. Nah, saya khawatir kalau saya tidak mampu untuk adaptif dan bisa tidak mampu untuk berperan aktif dalam iklim pendidikan tersebut. Ini tentu saja apa ya, mesti walaupun saya ingin berada di zona nyaman ya tidak nyaman akhirnya, sehingga saya mau tidak mau ingin update gitu kan kompetensi yang saya miliki. Nah, harapan saya nanti kita bisa bersama-sama untuk menjadi agen perubahan pendidikan di Indonesia ini. Nah, Bapak Ibu, kemudian tadi seperti yang disampaikan Pak Hari bahwa dari kebijakan pendidikan ya, Kemendikbud itu memang mengajak guru-guru terbaik kita itu untuk menghadirkan perubahan nyata bagi pendidikan di Indonesia. Nah, selanjutnya nanti diharapkan bagi Bapak Ibu yang nantinya lulus, itu diharapkan bisa berbagi, sharing ilmu pengetahuan, diskusi, berkolaborasi, dan bisa mengimplementasikan pendidikan yang Ibu dapatkan untuk pembelajaran yang berpihak pada murid. Ya, seperti itu. Kemudian diharapkan juga nanti menjadi teladan dan agen transformasi ekosistem pendidikan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, Bapak Ibu semuanya, selanjutnya ada beberapa manfaat nih. Ada beberapa manfaat yang kita dapatkan dari pendidikan guru penggerak nanti. Yang pertama tentunya tadi ya, mengembangkan kompetensi yang sudah kita miliki, kemudian pengalaman belajar yang luar biasa yang saya dapatkan selama ini, baik itu secara daring ataupun luring. Yang secara daring ini saya mengikuti LMS ya, yang alurnya namanya Merdeka gitu, mulai dari diri, kemudian ada ada elaborasi, kemudian ada ruang kolaborasi, ya kan, demonstrasi kontekstual, gitu, kemudian ada koneksi materi, dan terakhir itu nanti ada aksi nyata. Nah, alur-alur yang demikian itu saya rasakan sangat nyata ya bagi perkembangan kompetensi kita, sampai kita bisa melakukan aksi nyata, dituntut untuk melakukan aksi nyata di satuan pendidikan kita masing-masing, seperti itu. Kemudian berikutnya, saya mendapatkan pengalaman ketika paling berkesan itu luring, Bapak Ibu. Jadi nanti ada lokakarya. Lokakaryanya itu tiap bulan itu 1 kali, di minggu yang ketiga itu ada lokakarya, kemudian mengundang Bapak Kepala Sekolah itu 3 bulan ya Bapak ya, 3 bulan, setelah 3 bulan itu mengundang Bapak Kepala Sekolah kita. Nah, iya, kemudian berikutnya nanti juga mengundang, insya Allah juga akan mengundang dari Balai Dikmen gitu. Nah, tentu saja ini menjadi sesuatu yang mengesankan. Nanti di sana kita bisa berbagi, sharing dengan sesama guru penggerak, kemudian dengan Bapak Kepala Sekolah kita, kemudian dengan pengajar praktik. Nah, itu merasa ada sesuatu hal yang nyaman di situ. Nah, lokakarya itu nanti dilaksanakan di hotel ya. Selama ini di Rose Inn sama di Grand Rohan, seperti itu. Kemudian kita mendapatkan komunitas yang baru ya. Komunitas kita bertambah, dan satu lagi, walaupun ini bukan hal yang maksudnya
mungkin bukan yang penting, bukan hal yang sangat penting, namun jujur saya mendapatkan ini juga berkah ya, yakni mendapatkan insya Allah ya kalau lulus mendapatkan sertifikat 306 JP. Ya kita 306 ya. 306. Dan kalau misalnya angka kredit itu kan 32 JP itu kan 1 ya nilainya. Jadi alhamdulillahirabbil ini tetap kami syukuri ya. Bapak Ibu semua. Jadi paling tidak itu bisa, itu manfaat yang memang mungkin itu bukan hal yang mungkin penting banget, tapi alhamdulillah ya kan, tetap tidak kita ingkari, kita juga senang kan kalau kita mengikuti pelatihan yang selama ini mungkin berbayar gitu nggih, 32 JP harus bayar berapa puluh ribu ya, kemudian beberapa kegiatan diklat yang berbayar, kalau kita jumlahkan kan kita alhamdulillah kita sudah tidak perlu membayar lagi, dan bahkan ada beberapa fasilitas yang sebetulnya ini nggak perlu ditekankan, ya, tapi paling tidak ini menjadi informasi juga fasilitas yang kita dapatkan, paket data tentunya, kemudian biaya transportasi juga kita mendapatkan gantinya, kemudian ketika lokakarya juga alhamdulillah dapat konsumsi, kemudian akomodasi selama lokakarya. Namun saya yakin ini nggak begitu penting. Yang paling penting adalah kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, kita bisa update kompetensi kita bisa andil bagian sebagai agen perubahan. Seperti itu yang paling utama, Bapak Ibu. Lalu bagaimana langkah mengikuti dari pendidikan guru penggerak ini? Bapak Ibu sudah menjalani untuk membuat surat rekomendasi ya, sudah unggah surat rekomendasi ya Bapak Ibu ya. Surat rekomendasi itu yang pertama. Kemudian kita juga mengisi pertanyaan, menjawab pertanyaan tadi yang sudah disampaikan Pak Hari, sehingga mungkin saya tidak perlu lagi untuk menyampaikan triknya bagaimana untuk menjawab esai tersebut. Tadi sudah sangat sempurna apa yang disampaikan Pak Hari. Saya hanya akan bercerita untuk TBS-nya ya. Ada tes bakat skolastik ya Bapak Ibu nantinya. Jadi setelah ada tes secara esai itu kalau di calon guru penggerak di seleksinya itu ada tes bakat skolastik ya, seperti halnya ketika anak-anak kita menghadapi SBMPTN. Jadi di situ ada deret hitungnya. Nah ini kalau Bapak Ibu guru matematika sangat bersyukur. Jujur saya kemarin luar biasa susah, namun tetap semangat ya. Kita kerjakan aja sebisa kita. Insya Allah lulus ya. Karena itu bukan hal yang utama. TBS itu adalah salah satu bagian dari tahap seleksi. Kemudian di situ nanti juga ada soal literasi ya, Bapak Ibu. Ada soal literasi. Kemudian di situ juga ada soal-soal geometri begitu. Jadi tes bakat skolastik ini kita bisa banyak belajar dari anak-anak kita sendiri, dari murid-murid kita gitu. Kemudian selanjutnya tes wawancara. Untuk tes wawancara nanti ada beberapa tahapan ya Bapak Ibu. Sebelumnya kita kan janjian dulu ya untuk waktunya, kemudian perkenalan, tahap perkenalan. Nah, kemudian kita akan diberikan pertanyaan-pertanyaan yang sebagian pertanyaan itu sudah ada di tes esai. Ya. Itu. Sehingga Bapak Ibu silakan tadi seperti apa yang disampaikan menjawab apa adanya. Terutama akan ditanyakan dengan praktek-praktek baik yang sudah Bapak Ibu lakukan di satuan pendidikan masing-masing. Gitu. Kemudian bagaimana pembelajaran kita, bagaimana menurut Bapak Ibu pembelajaran yang baik itu bagaimana, faktor-faktor pendukungnya apa, mengikuti guru penggerak itu faktor pendukungnya apa, kemudian yang menghambat apa, seperti itu. Mohon maaf untuk tes wawancara itu tahap di akhir ya, sebelumnya ada tahap praktek mengajar. Nah, untuk praktek mengajar itu nanti kita sebelumnya diminta untuk unggah RPP Bapak Ibu. Untuk unggah RPP terbaik kita yang nantinya akan digunakan sebagai praktik mengajar kita. Nah, kita pilih RPP yang membuat Bapak Ibu itu nyaman. Jangan mengunggah RPP yang nanti sekiranya akan menyulitkan Bapak Ibu sendiri ketika praktik. Karena nanti akan dicocokkan ya antaranya RPP dengan praktik pembelajaran kita saat itu. Gitu.
untuk yang tes wawancara seperti tadi yang saya sampaikan ada berkenalan, kemudian pertanyaan yang sebagian sudah ada di esai, dan praktek baik yang sudah kita lakukan, hambatan-hambatan, begitu. Nah, alur-alur berikutnya untuk pertanyaan tadi sudah tes wawancara. Nah, saya kira itu Bapak Ibu untuk berbaginya dari saya. Kemudian nanti juga setelah itu nanti akan ada pengumuman, ya kita menunggu sabar, nanti ada pemberitahuan di email. Nah, insya Allah kalau kita memiliki tekad yang kuat, kita tunjukkan tekad kita bahwa kita memang ingin melakukan atau mengikuti dari pendidikan guru penggerak, insya Allah lolos Bapak Ibu. Ya, kalau misalnya kita tidak begitu ingin, akan terlihat di tes wawancara. Nah, jadi kita tunjukkan bahwa kita memang sangat ingin sekali untuk menjadi bagian dari agen transformasi pendidikan. Nah, berikutnya untuk nantinya setelah kita itu lulus, nanti kita akan mengikuti pendidikan baik itu secara daring ataupun luring ya melalui LMS, kemudian luringnya lewat Lokakarya. Itu ada 3 modul yang harus kita lalui ya. 3 modul itu kalau saya mengikutinya selama 9 bulan. Untuk ke depan itu 6 bulan, Pak Heri ya, Pak, 6 bulan saja. Nah, itu mungkin dipadatkan atau bagaimana, saya kurang tahu untuk teknisnya. Jadi nanti untuk modul 1 kita akan belajar tentang paradigma dan visi guru penggerak. Nanti kita akan dikenalkan juga bagaimana paradigma dari pendidikan menurut Hajar Dewantara. Itu akan membuat kita sangat bangga dengan pendidikan kita di Indonesia gitu ya, yang sebetulnya itu dari zaman dulu, dari sejak zaman KHD itu sudah dikenalkan bagaimana menuntut mendidik anak-anak itu sesuai dengan kodratnya. Begitu. Kita tinggal mengembangkan minat, bakat, potensinya sesuai dengan keunikan karakteristik siswa masing-masing. Kemudian belajar tentang nilai peran guru penggerak, visi guru penggerak, juga budaya positif. Nah, di modul 1 ini yang paling saya senang itu belajar tentang paradigma dan visi guru penggerak ini Bapak Ibu. Bagaimana kita bisa mendidik anak-anak didik kita itu sesuai dengan minat bakatnya, seperti itu. Kemudian di modul 2 itu ada pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran sosial dan emosional, dan ada kucing. Nah, ini yang paling saya senang adalah materi yang ketiga, kucing, karena ini bisa saya praktekkan di SMA Negeri 1 Bambang Lipuro, yaitu dalam pendampingan SNMPTN. Dalam pendampingan SNMPTN ini bagaimana bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang membuat anak itu termotivasi dan sadar akan potensinya, dan dia bisa memilih jurusan prodinya sesuai dengan potensi yang dia miliki, sehingga dia tidak merasakan dipaksa, dan alhamdulillah registrasinya dengan lancar. Dan alhamdulillah ya Bu Ratna Anggra ini SMA Negeri 1 Bambang Lipuro untuk tahun ini naik 100%, kemarin yang diterima 15, itu sudah kita syukuri ya 15, karena memang sebelumnya ya sebelumnya 6, iya betul. Nah, kemudian tahun ini bisa 31, Bapak Ibu, alhamdulillah sudah sangat kita syukuri, sudah sangat kami syukuri. Kemudian di modul 3 itu kita akan belajar tentang pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran, kemudian pemimpin dalam pengelolaan sumber daya, dan pengelolaan program yang berdampak pada murid. Nah, dari modul 3 ini yang paling mengasyikkan adalah belajar tentang pengelolaan program yang berdampak pada murid. Nah, pasti nanti Bapak Ibu akan mengikutinya ini dengan senang hati. Insya Allah Bapak Ibu penuh semangat, ayo kita menjadi bagian dari agen transformasi pendidikan di Indonesia. Kemudian saya mengajak Bapak Ibu semuanya untuk monggo yang belum submit segera mungkin dicek dulu, kalau sudah mantap monggo silahkan submit. Kemudian nanti semangat menjemput untuk tes-tes berikutnya. Nanti ada tes tadi praktik mengajar, kemudian ada tes wawancara. Saya kira itu dari saya, mohon maaf apabila ada khilafan, banyak kekurangan. Saya kira cukup nggih Bapak Warsono. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Oke. Bagaimana Bapak Ibu setelah mendengar paparan dari ketiga narasumber? Saya yakin yang semula motivasinya mungkin baru 80-90%, sekarang sudah paling tidak 2 kali lipat menjadi 200%. Betul Bapak Ibu nggih? Karena tadi beliau-beliau sudah menceritakan yang pertama, apa keuntungan yang nanti akan Bapak Ibu peroleh ketika mengikuti program ini. Luar biasa. Betul Bapak Ibu nggih? Ya. Tetapi tetap Bapak Ibu harus melalui proses-proses tadi. Ya. Sebelum saya lanjutkan dengan sesi tanya jawab, saya ingin meng-highlight istilahnya Bu Ismi tadi, ingin menggarisbawahi terkait dengan tahap pertama yang Bapak Ibu akan lalui itu, yaitu dalam menjawab soal-soal esai. Kalau bahasa Inggris katanya membacanya esai. Itu menurut Bu Ismi seperti itu. Kalau bahasa Indonesia IC mungkin begitu ya. Ya. Tolong Bapak Ibu ini dicatat baik-baik ini. Yang ini nanti tolong betul-betul menjadi pegangan Bapak Ibu ketika nanti Bapak Ibu menjawab semua pertanyaan esai. Yang pertama, bahwa semua pertanyaan yang ada di soal esai itu berfungsi untuk menggali seluruh kompetensi yang ada di diri Bapak Ibu. Jadi seluruh pertanyaan itu berfungsi untuk menggali seluruh potensi yang ada di diri Bapak Ibu. Itu yang pertama. Yang kedua, ini menggarisbawahi yang disampaikan Pak Ibu narasumber tadi ya Pak Ibu ya. Kalau pertanyaannya adalah apa yang sudah Anda lakukan, jangan pernah Bapak Ibu menjawab apa yang akan saya lakukan. Jadi jawablah apa yang sudah Bapak Ibu lakukan. Jangan pernah menjawab apa yang akan saya lakukan. Dan juga Bapak Ibu jangan menyampaikan teori di jawaban itu. Jangan menyampaikan teori. Jadi yang disampaikan Mas Heri tadi, fungsi-fungsi manajemen itu hanya untuk koridor Bapak Ibu menjawab pertanyaan tadi. Ya. Bukan teorinya kemudian dituliskan di jawaban, bukan. Jadi sekali-sekali jangan pernah berteori untuk menjawab pertanyaan. Kemudian berikutnya, to the point. Seperti tadi yang sudah disampaikan narasumber, pertanyaannya menanyakan apa intinya, Bapak Ibu juga jawabannya mengarah ke inti pertanyaan itu. Boso Jawane jangan geladrah. Geladrah itu banyak tapi tidak padat isinya. Itu namanya geladrah. Jadi Bapak Ibu harus to the point. Minimal sesuai yang dipersyaratkan, berapa huruf atau karakter atau berapa kata. Misalnya minimal 500 karakter. Apakah harus itu? Tidak. Bapak Ibu kalau bisa menceritakan yang Bapak Ibu lakukan, misalnya sampai 1000 karakter, silahkan. Tidak apa-apa. Menurut saya itu lebih bagus. Tetapi sekali lagi, tadi jangan geladrah. Harus to the point. Berikutnya, gunakan kalimat-kalimat efektif. Karena penggunaan kalimat itu juga menunjukkan kompetensi Bapak Ibu. Penggunaan kalimat yang efektif itu menunjukkan salah satu kompetensi Bapak Ibu. Ya, nanti bisa minta bantuan Bapak Ibu guru yang bahasa kalau misalnya Bapak Ibu sebenarnya mungkin idenya bagus, apa yang mau diceritakan bagus, tapi mungkin dalam menyampaikan dalam bentuk kalimat mungkin Bapak Ibu masih belum lihai,
dengan menggunakan kalimat-kalimat efektif, ya nanti bisa minta bantuan Bapak Ibu guru bahasa Indonesia dalam menuangkan ke dalam bahasa tulis bahasa yang efektif. Bahasa yang efektif itu paling tidak SPOK-nya jelas. Kemudian kalimatnya jangan dawa banget kayak titik. Kadang-kadang kita menjumpai satu kalimat itu 50 kata. Itu tidak efektif yang seperti itu. Jadi gunakan kalimat efektif, SPOK-nya jelas. Kalimatnya jangan terlalu panjang. Kalau panjang ya usahakan potong sehingga apa yang disampaikan itu stepnya jelas. Oh ini. Tuwo banget gitu. Ya, sekali lagi karena penggunaan kalimat yang efektif itu menunjukkan salah satu kompetensi yang Bapak Ibu miliki. Dan yang kelima, yang ini tidak kalah penting, tonjolkan peran Bapak Ibu di dalam kegiatan itu. Bukan untuk sombong, tetapi memang kemampuan Bapak Ibu itu dilihat dari peran Bapak Ibu di setiap jawaban IC itu. Ya. Tonjolkan peran Bapak Ibu di dalam kegiatan. Dan yang terakhir, ketika ada pertanyaan apa alasannya, seperti yang disampaikan Bu Ratna terakhir tadi, berikan alasan yang penting, bukan alasan yang tidak penting. Alasan yang penting itu alasan yang bisa memberikan manfaat tidak hanya pada dirinya, tetapi juga manfaat bagi banyak orang. Jadi misalnya kok alasannya, wah saya ingin jadi kepala sekolah, daftar guru penggerak, itu manfaat untuk dirinya. Jadi alasan itu alasan yang penting. Yang penting itu yang lebih bisa memberikan manfaat bagi banyak orang. Tolong tadi highlight yang tadi sudah disampaikan para narasumber, yang saya tambahkan ini menjadi pegangan ketika nanti Bapak Ibu menjawab soal-soal esai. Mudah-mudahan nanti Bapak Ibu kemampuannya tergali semua, sehingga asesor nanti bisa membeli apa yang Bapak Ibu jual di dalam jawaban esai tadi dengan harga yang tinggi. Sehingga Bapak Ibu bisa lolos di seleksi tahap pertama, yaitu mengerjakan soal esai. Nanti setelah tahapan ini selesai, nanti kalau Bapak Ibu membutuhkan coaching klinik lagi, nanti akan kita laksanakan kegiatan seperti ini di proses selanjutnya. Tetapi untuk saat ini Bapak Ibu fokus bagaimana Bapak Ibu lolos di seleksi tahap pertama. Saya yakin Bapak Ibu mampu semua. Wajah-wajahnya kelihatan ini. Wajah-wajah Bapak Ibu guru yang potensinya luar biasa. Hanya potensi itu harus dikeluarkan supaya orang lain bisa menilai kompetensi Bapak Ibu tadi, yaitu melalui jawaban soal-soal esai yang nanti akan atau telah Bapak Ibu kerjakan. Ini tambahan dari saya, Bapak Ibu. Mungkin nanti masih ada tanya jawab. Bapak Ibu narasumber masih siap untuk membersamai Bapak Ibu, bahkan sampai nanti menjelang buka puasa, kalau memang diperlukan. Ya. Baik, Bapak Ibu, untuk sesi selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Yang pertama, saya buka satu termin pertama oleh 3 penanya. Yang kedua, dari Bapak Ibu yang mengikuti lewat daring. Kemudian nanti yang ketiga, nanti Bapak Ibu yang mengikuti lewat luring. Oke, Bapak Ibu, untuk yang mengikuti melalui daring, diberi kesempatan dulu 2 orang penanya. Dipersilahkan. Tolong sebutkan nama dan instansi. Tapi kok kampung dari penggerak itu nanti oleh sekolah ini. Atau ada yang raise hand ini?
Fungsinya Saya Pak. Ada yang raisen. Sudah turun. Oh ya, Bu Dwi Subekti dipersilahkan. Oh, di sini tidak sama dengan situ ya, Mas? Ya. Baik, terima kasih Bapak atas waktunya. Mohon izin bertanya pada Bapak Ibu yang luar biasa narasumber pada siang hari ini. Di form untuk pengalaman mengajar, pengalaman bekerja itu kan ada dua kotak ya Bapak Ibu. Untuk yang pengajar praktik itu ada form pengalaman bekerja yang relevan di bidang pengajaran dan pengalaman bekerja di bidang pendampingan. Nah, yang saya masih bingung itu adalah untuk yang form pengalaman bekerja yang relevan di bidang pendampingan itu diisi yang di satuan pendidikan atau juga yang di luar satuan pendidikan. Karena ini saya itu bingungnya ini seperti mirip seperti yang di CV untuk yang pengalaman pendampingan begitu. Di pengalaman pendampingan itu kan juga ada melakukan pendampingan di dalam satuan pendidikan dan di luar satuan pendidikan, tetapi itu masuknya di CV untuk pengalaman pendampingan. Nah, kalau yang di pengalaman bekerja itu ada dua kotak, pengalaman bekerja yang relevan di bidang pengajaran dan pengalaman bidang pendampingan. Nah, itu bedanya apa Bapak atau Ibu untuk mengisi di kotak yang pengalaman mengajar tadi, pengalaman bekerja tadi dengan yang di pengalaman pendampingan, karena sama-sama pendampingan. Terima kasih. Terima kasih Bu Dwi, pertanyaannya kita simpan sebentar, kita lanjutkan ke penanya kedua dulu. Dari yang daring, masih ada pertanyaan? Wah, sepertinya sudah sangat jelas sekali, dan wajah-wajah optimisnya sudah kelihatan. Yang tidak lewat chat dulu, nanti yang lewat chat nanti belakangan. Nah, nanti tolong narasumber mencermati pertanyaan yang dari chat. Yang pertanyaan tidak lewat chat dulu, yang pertanyaan langsung masih ada? Bu Herni. Oh ya, yang raise hand. Bu Herni, nggih. Monggo Bu Herni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Yang saya tanyakan dalam mengikuti kegiatan ini menyita banyak waktu enggak, Pak? Misalnya untuk kali terus mungkin itu yang saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong pertanyaannya diulangi, tadi pertanyaannya putus-putus Ibu. Terdengar dari sini. Untuk mengikuti kegiatan ini, misalnya lolos, itu menyita banyak waktu, betul. Kemudian mengganggu kegiatan pembelajaran atau tidak. Kemudian untuk Zoom-nya berapa kali dalam seminggu atau 1 bulan, ngoten Pak? Bisa dengar? Suaranya kok putus-putus ya Ibu ya? Atau di situ koneksi internetnya kurang kuat ya? Iya Pak, nanti saya cek aja. Kalau di pegunungan soalnya. Delingo Pak. Oh ya, kalau sinyalnya susah tolong lewat chat saja, nanti biar ditanggapi pertanyaan yang lewat chat. Begitu ya Bu ya? Halo Bu Eni. Nggih Pak.
Karena dari sini suaranya putus-putus, Bu. Jadi tolong pertanyaannya lewat chat dulu ya. Oke, siap. Kita lanjutkan pertanyaan yang ketiga dari Bapak Ibu guru yang ada di ruangan ini. Oke, monggo. Bu Sinten, mau? Bu Nur, SMA 2 Bantul. Tidak apa-apa. Oke. Ya, pakai mic biar yang daring juga mendengarkan pertanyaan Ibu. Izin bertanya, karena saya belum sempat membuka identifikasi, tadi dijelaskan sama Pak Heri kepala sekolah Bapak itu mohon menjelaskan lagi triknya tadi untuk bikin dari kalau kebiasaan saya dan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, sudah ada 3 pertanyaan yang sudah masuk tadi 2, kemudian nanti akan kita cek pertanyaan yang lewat chat. Yang pertama dari Bu Dwi Subekti yang ditanyakan tentang pengalaman bekerja, baik yang relevan dengan apa tadi tugas atau yang berkaitan dengan pendampingan. Ini yang adalah narasumber yang memang sudah berpengalaman pernah mengerjakan soal itu. Semoga Bri atau Bu Ismi. Terima kasih atas nyataannya Pak Warsono, Pak Guru sekalian. Mohon izin menjawab terkait dengan pengalaman bekerja ataupun pengalaman pendampingan. Bapak Ibu, pengalaman ini bisa Bapak Ibu korelasikan dengan semua pengalaman baik di lingkup instansi kedinasan resmi ataupun di luar, tapi disayogiakan, diutamakan yang instansi resmi atau di kedinasan Bapak dan Ibu. Nah, kemudian untuk terkait yang pengalaman bekerja, ini adalah pengalaman bekerja Bapak dan Ibu sejak pengalaman awal mengajar sampai dengan sekarang ini bisa dimasukkan di sana, dibuat resumenya. Kemudian untuk pendampingan, Bapak Ibu mungkin ada contoh pendampingan di sekolah, misalkan Bapak Ibu sudah cukup senior, kemudian diamanai sebagai guru pendamping untuk program induksi bagi guru-guru yang muda, yang masih CPNS menjadi PNS itu, maka itu bisa dimasukkan pula. Salah satu contohnya seperti itu pendampingan. Atau mungkin Bapak Ibu mendampingi guru-guru untuk istilahnya apa PPG atau apa, bisa juga dimasukkan di sana. Jadi kalau yang pengalaman bekerja ini secara umum, tapi kalau pendampingan, dalam hal ini Bapak Ibu diamanai tugas untuk mendampingi terkait dengan satu ketugasan tertentu. Ini terkait dengan nomor 1. Yang nomor 3 nanti karena belum saatnya. Ya, Bu Ismi, mau tambahkan silakan. Di mute, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menjawab pertanyaan Bu Dwi Subekti, kebetulan ini saya buka ketika saya dulu menjawab. Apakah suara saya terdengar, Bu Bekti? Terdengar. Nah, terima kasih. Terdengar. Oke, kebetulan ini saya membuka jawaban saya pada saat saya mengisi LMS ya Bu Bekti ya. Pada dasarnya sama dengan yang disampaikan Pak Heri. Jadi kalau pada yang ada 2 kolom ya, yang pada kolom pertama itu adalah terkait dengan sejarah kita mengajar. Kalau saya ini kebetulan saya tulis dari GTT, guru bantu sampai PNS, kemudian bagaimana sepak terjang kita di situ, kemudian penugasan-penugasan apa yang sempat diberikan oleh pimpinan kita ketika selama kita berada di instansi tersebut, tugas-tugas yang diberikan kepala sekolah untuk kita itu saya tuliskan di situ. Sedang untuk pendampingan di sini jadi kalau yang di sini juga saya sebutkan ketika saya pernah ditugasi untuk untuk menjadi apa ya istilahnya volunteer seperti itu. Kemudian di pendampingan di sini saya tuliskan
sebagai guru pamong, PPG, baik itu yang dalam jabatan atau prajabatan seperti PNS itu, atau mungkin guru pamong magang itu nggak apa dituliskan. Kemudian kegiatan yang saya yakin kayak Bu Bekti kan menjadi IN, menjadi apa sih Bu Bekti ya, jadi IN dan sejenisnya itu dimasukkan di pendampingan di sini, termasuk saya jadi kurikulum vitae itu. Kemudian di pendampingan juga di sini pendampingan guru, kemudian baik yang berbayar, baik yang artinya secara finansial kita dapat maupun yang sukarela. Kebetulan saya di sini mendampingi, ada pendampingan yang sifatnya sukarela dari hanya itu. Jadi kalau yang pengalaman bekerja itu yang terkait dengan penugasan kita, sedangkan pendampingan itu yang eksplorasi keluar. Begitu Bu Bekti. Baik Ibu, Bapak, terima kasih. Misal nanti Bu Bekti memerlukan informasi yang rinci, boleh japri saya ya Bu. Ya. Terima kasih Bu. Karena saya senang sekali ketika berkomunikasi dengan Bu Bekti, itu hal yang saya dapatkan juga. Demikian. Terima kasih. Pak Heri, Bu. Pak Heri, Bu Esmi, Bu. Kenapa menambahkan untuk saya kira Bu sudah semakin mantap, semakin untuk mengisi kolom yang dua yang mungkin sebelumnya agak ragu-ragu, jadi saya kolom kiri yang mana karena yang mana, saya dengan jawaban dua narasumber itu sudah semakin mantap 200% untuk segera mengisikan jawaban di kedua kolom yang berbeda tadi. Bahkan tadi Bu Yesi menawarkan kalau memang masih memerlukan, beliau sangat helpful untuk Bapak Ibu semua. Terima kasih. Bahkan tidak hanya Bu Bekti ya, Bu Yesi ya, untuk tidak hanya Bu Bekti saja. Para narasumber ini sangat helpful untuk Bapak Ibu semua yang memang termotivasi program guru penggerak maupun yang calon guru penggerak maupun yang calon pelajar praktek. Jelas ya Bu? Ya, terima kasih Bapak, Ibu. Jawabannya sudah cukup jelas. Terima kasih Bapak Ibu, sudah cukup jelas. Sangat jelas ya dengan jawaban kedua narasumber ya. Sudah sangat jelas Bapak Ibu, terima kasih atas jawabannya. Ya. Nanti kalau masih ada yang pengen dikomunikasikan lebih jauh, nanti Bapak Ibu narasumber di sini sangat siap untuk menindaklanjuti pertanyaan atau permintaan penjelasan dari Bapak Ibu semua. Tidak hanya dari Bekti, tetapi Bapak Ibu semua yang mengikuti kegiatan ini, Bapak Ibu sumber siap 24 jam untuk memfasilitasi Bapak Ibu supaya nanti di seleksi tahap pertama itu semuanya lolos. Amin. Oke. Begitu Bu Dwi ya, dan Bapak Ibu yang lain. Ye, matur nuwun Bapak. Oke, kita lanjutkan pertanyaan yang kedua. Bu Heni tadi sudah muncul di chat belum ya Bapak Ibu ya? Sudah ini ya? Ya, saya bacakan pertanyaan dari Bu Herni Susianti, betul ya? Mohon dijelaskan gambaran kegiatan dalam PGP. Misal dalam 1 minggu berapa modul yang dipelajari dan berapa tugas yang dikerjakan, zoom-nya berapa kali. Terima kasih. Monggo dijawab. Mungkin Bu Ratna dulu ini yang menjawab. Oke, monggo Bu Ratna. Yang batas waktu target, ada yang batas waktunya itu
hari ini. Dan Zoom-nya itu kira-kira 1 minggu. Nanti ada Tidak terdengar. Keren. Oke, monggo Bu Ratna. Oke. Izin menjawab ya Bu Herni. Tadi saya juga menyimak yang pas Ibu mengandikan langsung yang sebelum di chat itu apakah bagaimana bisa membagi waktunya. Alhamdulillah. Insya Allah pasti bisa membagi waktu Ibu. Nanti pembelajaran yang di LMS itu kita luas mengerjakannya. Saya sarankan nanti Ibu pas lagi semangat ya, kemudian pas nggak ngantuk, kemudian monggo untuk sinyalnya juga yang kuat begitu sehingga kita bisa menyelesaikan tugas-tugas di LMS itu. Nah, itu luas waktunya. Diusahakan untuk mengisinya jangan ketika kita mengajar kita sambil begitu, jangan ya. Namun kita selesaikan dulu mengajar kita, dan di luar jam pembelajaran itu, jam mengajar itu kita bisa mengerjakan di sekolah itu. Itu LMS itu luas mengerjakannya. Kemudian untuk Zoom-nya ya, biasanya menggunakan Meet ya, Google Meet. Itu dalam 1 minggu itu 2 kali itu yang pertama itu kita elaborasi ya dengan instruktur, nanti diikuti oleh beberapa PGB gabungan ya, dari Bantul, kemudian dari mana lagi ya nanti untuk teknisnya. Kemudian untuk berikutnya, Zoom berikutnya, Meet berikutnya itu kita berdiskusi, berelaborasi dengan kelompok PGP yang lebih kecil lagi, membahas terkait modul yang ada di LMS. Begitu. Kira-kira kita bisa menyelesaikan modul ini kalau yang sekarang kan 9 bulan ya waktunya ya. Jadi untuk modul yang ketiga ini masih sekitar 2-3 bulan begitu. Nah, untuk yang besok itu kan 6 bulan ya. Nah, itu mungkin 6 bulan ya. 6 bulan mungkin lebih dipadatkan lagi. Tapi saya yakin insya Allah pasti bisa ya Bapak Ibu. Pasti bisa kita gunakan waktu-waktu yang kita itu nyaman. Dan terutama gunakanlah waktu ketika kita tidak mengajar. Di sela-sela itu kita bisa membuka LMS kita. Kemudian di rumah itu ketika sudah anak-anak kita sudah tidur, ya keluarga sudah tidur, kemudian misalnya ketika kita luang kita bisa mengisi LMS itu. Insya Allah pasti Ibu mampu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ratna. Saya kira sudah sangat jelas gambarannya nanti kegiatan Bapak Ibu. Terima kasih Bu Ratna atas penjelasannya. Saya yakin Bapak Ibu semua sudah bisa menangkap seperti apa kegiatan yang nanti akan diikuti oleh Bapak Ibu ketika nanti sudah lolos seleksi. Di dalam ilmu manajemen itu ada ilmu begini Bapak Ibu. Berikanlah tugas kepada orang yang sibuk, pasti akan bisa diselesaikan tepat waktu. Jangan diberikan tugas pada orang yang banyak waktu luang, pasti tidak akan selesai. Dan saya yakin Bapak Ibu yang ikut kegiatan ini semuanya orang-orang sibuk. Betul Bapak Ibu? Betul.
Jadi ketika nanti mendapat tugas-tugas yang lain, saya yakin pasti Bapak Ibu bisa menyelesaikan tepat waktu. Karena Bapak Ibu adalah termasuk orang-orang yang sibuk dengan tugas-tugasnya yang di sekolah maupun tugas-tugas yang lain. Jadi tidak usah khawatir Bapak Ibu. Sekarang ini Bapak Ibu sudah sibuk, ketika nanti diberi tugas, pasti Bapak Ibu juga bisa menyelesaikan tugas dengan baik. Karena Bapak Ibu bisa mengatur waktu, manajemen waktu dengan sangat bagus. Kalau orang yang banyak waktu luang, saya yakin diberi tugas itu malah tidak selesai, meskipun waktu luangnya banyak. Karena pasti nanti akan mundur sampai batas waktu deadline-nya tidak selesai. Saya lihat wajah Bapak Ibu semua ini orang-orang sibuk. Jadi saya yakin nanti pasti selesai ketika ada tugas-tugas tambahan. Betul Bapak Ibu nggih? Ya, semangat luar biasa Bapak Ibu. Oke, kita lanjutkan pertanyaan yang ketiga, tadi ditujukan kepada Mas Heri. Silahkan ditanggapi Mas Heri. Baik Bapak Ibu sekalian, bisa mendengar suara saya? Bisa nggih Bapak Ibu nggih? Oke, terkait dengan pertanyaan dari Bu Nur SMA Negeri 2 Bantul, dalam hal ini tips atau triksnya untuk mengikuti atau menjawab soal-soal IC, maka izinkan saya share screen nggih, mohon izin. Sudah ya? Ulangi. Baik Bapak Ibu sekalian, misalkan kita ambil contoh, kita sedang membuka SIM PKB, dalam hal ini LMS yang di sana ada soal-soal esainya, maka Bapak Ibu membuka ini, terus kemudian jangan lupa di jendela yang ini disimplify saja, atau diperkecil, diminimize maksud saya, diminimize, kemudian nanti Bapak dan Ibu juga membuka Microsoft Doc, dokumen atau Word-nya dibuka, sekaligus juga diminimize. Kemudian nanti dengan dua jendela itu Bapak dan Ibu akan bekerja bersamaan. Maka misalkan jendela yang satunya adalah, saya stop share dulu. Seperti ini Bapak dan Ibu. Jadi di jendela kiri ada LMS atau SIM PKB yang sedang Bapak Ibu buka. Di jendela kanannya ada Word. Maka soal-soal yang ada di LMS atau di SIM PKB Bapak Ibu copy terlebih dahulu di Word. Misalkan seperti ini, apa yang melatar belakangi Anda untuk mengikuti seleksi ini gitu ya. Maka kemudian Bapak dan Ibu menjawab di dokumen terlebih dahulu, mengetik di sini. Diketik secukupnya, nanti akan ketahuan jumlah karakter yang tertuliskan di situ berapa. Di bagian bawah ini nanti akan kelihatan di sini ada yang saya blok ini saja, ada berapa nih? 11 kata. 11 kata dari sekian huruf yang ada di sana. Maka akan langsung ketahuan di situ jumlah kata yang tertulis berapa, kemudian jumlah hurufnya tertuliskan berapa. Prinsipnya dijawab dulu pada Word seperti ini, kemudian manakala nanti sudah cukup, Bapak dan Ibu bisa copy jawaban itu. Misalkan ini saya blok, di sini sudah terlihat ada 52 kata terdiri atas 489 huruf, padahal yang dibutuhkan adalah 1.400 sampai dengan 2.100 huruf, maka nanti Bapak dan Ibu bisa menyesuaikan, menambah atau mengurangi. Terus kemudian kalau sudah selesai, di-copy, kemudian dipastekan di LMS atau di SIM PKB yang sedang Bapak Ibu buka tadi. Dengan catatan, Bapak dan Ibu jangan terlalu lama meninggalkan SIM PKB. Jadi saran saya tidak lebih dari 5 menit. Dalam 5 menit itu harus sudah ada aktivitas di SIM PKB. Misalkan
raketan namun ngeklik di SIM PKP kemudian nambahkan spasi atau titik atau apa, ditinggal lagi untuk mengerjakan yang Word tadi, yang ketikan esainya begitu. Manakala sudah mau 5 menit lagi, balik lagi ke SIM PKB, jangan sampai nanti melewati 5 menit, raketan menambah titik atau koma gitu. Kemudian kalau yang jawaban yang esai ketikannya belum selesai, kembali lagi di sini, dan seterusnya sampai dengan selesai. Maka penting Bapak dan Ibu, nanti mencermati atau melihat terlebih dahulu soal esainya itu kayak apa, kemudian dipastekan, di-copy-pastekan di Word, nanti baru dijawab. Nah, soal itu akan bisa Bapak Ibu buka manakala sudah masuk ke CPKB LMS tersebut. Namun di situ satu paket. Jadi misalkan nomor 1 ini terdiri atas beberapa pertanyaan, maka soal nomor 2 tidak akan bisa terjawab kecuali beberapa pertanyaan dari soal nomor 1 itu sudah selesai dijawab. Baru bisa membuka soal berikutnya, seperti itu. Nah, manakala Bapak dan Ibu mempunyai kendala dalam hal menulis yang banyak kok tidak bisa, Bapak Ibu bisa menggunakan tips bahwasanya tidak menyingkat. Misalkan kalau SD ya ditulis saja sekolah dasar, SMP sekolah menengah pertama, dalam rangka untuk memperbanyak karakter atau kata yang ada di sana. Kalau memang Bapak dan Ibu kesulitan dalam memenuhi kebutuhan minimum dari jumlah kata atau hurufnya. Namun kalau Bapak Ibu bisa mengetik lancar, ide-ide itu bisa mengalir deras gitu, ini tidak masalah. Kemudian kemarin atau tempo hari saya share untuk membantu Bapak dan Ibu ngetik. Bapak dan Ibu bisa menginstal aplikasi speech to text di HP Bapak Ibu semuanya. Kemudian praktek di sana persis. Bapak Ibu tinggal klik saja, kemudian ngomong sembarang gitu. Kemudian nanti akan terketikkan langsung di situ dan tinggal nanti di copy paste, masukkan ke Word ini dan baru nanti masuk ke dalam LMS. Kurang lebih seperti itu Bapak dan Ibu, khususnya untuk Bu Nur tadi. Kemudian kalau diizinkan saya ingin sedikit sharing terkait dengan best practice Pak Warsono. Mohon izin nggih. Nah, Bapak Ibu sekalian, salah satu yang dulu pernah ditanyakan ke kami ketika seleksi adalah apa yang sudah pernah dilakukan dalam rangka menggerakkan. Poinnya adalah menggerakkan, karena Bapak Ibu nanti akan sebagai agent of change, sebagai penggerak, maka dalam rangka menggerakkan. Maka yang saya contohkan di sana waktu itu adalah kami melaksanakan program JMO, kami singkat dari istilah jamaah di masjid on time, dengan latar belakang bahwasanya ketika waktu itu sekolah kami dalam hal sholat berjamaah belum menjadi budaya, maka harus kita buat semacam gerakan supaya membudaya dan itu menjadi kebutuhan. Maka langkah-langkah yang dilakukan adalah satu, seperti tadi saya matur, sudah ditegaskan oleh Pak Warsono, fungsi manajemen itu sebagai kerangka saja, tapi tidak harus dituliskan teorinya. Maka yang saya lakukan adalah planning, merencanakan. Saya merencanakan program JMO ini dengan tujuan ini dan seterusnya. Kemudian mengorganisir, organizing ini kemudian saya berkoordinasi dengan kepala sekolah, dengan waka, dengan guru agama, dengan guru-guru yang lain, menyamakan ide, kemudian bagaimana nanti rencana mau menggerakkan. Kemudian yang ketiga adalah actuating. Nah, ketika actuating ini termasuk di dana adalah bagaimana supaya nanti bisa kuat, maka kita kerjasama dengan Waka Kurikulum dan Sarpras. Sarpras nanti harus melengkapi sarana untuk JNO, Waka Kurikulum nanti membackup terkait dengan jadwal pelajaran, sehingga nanti bisa disisipkan di sana. Baru nanti actuating pelaksanaannya itu nanti komando dari kepala sekolah. Kemudian controlling. Nah, dalam hal controlling ini, bagaimana yang akan dilakukan manakala ada sesuatu yang tidak sesuai dengan tujuan. Maka kita kembalikan supaya on the right track. Misalkan waktu itu kalau ada maaf ya, guru atau karyawan yang tidak ikut, maka bagaimana kita mengantisipasi dan kemudian mengikutkan mereka. Bagaimana kalau ada siswa-siswa yang tidak ikut CMO, maka kita antisipasi supaya ikut bagaimana. Itu makanya dengan program atau fungsi controlling. Kemudian yang terakhir nanti adalah evaluating. Maka di evaluating itu kita lakukan
penilaian atau evaluasi secara periodis terkait keberhasilan atau keberlangsungan program tersebut. Jadi fungsi manajemen, planning, organizing, actuating, controlling, evaluating itu sebagai kerangka saja, tapi yang Bapak Ibu tuliskan adalah hal-hal real yang Bapak Ibu lakukan di sana. Jadi seperti kata Pak Warsono tadi, tidak mengladra untuk poin saja, dan itu nanti akan dilihat efek atau dampaknya bagaimana. Maka Bapak dan Ibu kemudian menjelaskan efek dari CMO adalah begini, 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 dan seterusnya. Itu satu contoh. Contoh yang lain ketika waktu itu kita mau menyelenggarakan semacam kursus untuk Bapak Ibu guru yang maaf ya belum melek IT, maka kita lakukan bagaimana supaya Bapak Ibu bisa melek IT, komputer, dan seterusnya. Itu saja Bapak Ibu sekedar jawaban yang mungkin nanti bisa menginspirasi Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Selanjutnya kami serahkan lagi kepada Bapak Warsono. Matur nuwun. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu narasumber yang sudah menanggapi banyak pertanyaan dari Bapak Ibu guru. Saya yakin tadi yang sudah menyampaikan pertanyaan sudah terjawab dengan sangat jelas. Sehingga yang tadinya mungkin masih ada ragu-ragu 1%, sekarang ragu-ragunya itu sudah hilang. Sehingga tinggal semangatnya untuk melanjutkan tahapan-tahapan di dalam seleksi. Baik Bapak Ibu, kita masih punya waktu 8 menit. Kita akan mengakhiri kegiatan ini pukul 14.50. Tetapi di luar kegiatan ini sekali lagi, narasumber menyiapkan waktu 24 jam untuk memberikan fasilitasi kepada Bapak Ibu. Ini tidak guyon ini, tidak main-main. Tapi Bapak Ibu narasumber memang punya komitmen yang sangat luar biasa, sehingga Bapak Ibu siap kalau ada pertanyaan yang disampaikan oleh Bapak Ibu semua, Bapak Ibu narasumber siap 24 jam untuk memfasilitasi Bapak Ibu semua. Baiklah Bapak Ibu, masih ada waktu 8 menit, satu penanya lagi kalau masih ada pertanyaan. Masih dulu. Oke. Masih ada 2 yang raise hand, maka kita berikan kepada Bapak Ibu yang sekarang mengikuti secara luring. Dipersilahkan. Saya ambil sebutkan nama dan instansi tadi supaya Bapak Ibu yang lain mengenal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin secara teknis hampir sama yang dari PPG yang dari karena kemarin saya ikut mengerjakan LSM terus lalu LMS dan ada kurun waktu yang misalnya pagi itu malah mengerjakan dengan komputer 12 tahun sudah mereka seperti itu. Nanti semuanya seperti ini. Cuman yang saya tanyakan kalau di PPG itu kan harus terus. Saya nggak lulus tahun ini kan tahun berikutnya lagi. Nah untuk yang ini apa yang harus dituntut di akhir? Semuanya yang harus kita capai itu seperti apa? Apakah harus terus juga seperti itu? Misalnya selama 6 bulan itu ada kendala, kan ada kendala pada waktu PPG dengan saya kecelakaan, saya bisa melanjutkan. Nah dia sampai di situ benar-benar nggak bisa lagi dan tidak bisa menurutnya lagi. Sebenarnya dengan yang ini, apakah kita bisa ya semoga kalau kita ikut lancar semua. Dan bagaimana jika ada kendala sesuatu hal, apa yang harus kita lakukan? Seperti itu. Tapi dari kami itu Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekaligus Ibu. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
tidak hanya CGP sama itu. Dan kalau bagian dulu SMK itu ada Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada 2 pertanyaan Bapak Ibu narasumber. Yang pertama, bagaimana kalau ada kendala? Apakah seperti kalau Bapak Ibu yang guru baru itu mengikuti PPG, apa bisa berhenti di tengah jalan tidak lulus atau seperti apa kalau yang ini? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua tambahannya bedanya CGP dengan CPP. Dan untuk Ibu yang di SMK ini, kan di SMK ada mapel produktif, ada mapel adaptif dan sebagainya. Ini untuk yang jenis seperti itu cocok yang CGP atau CPP. Monggo para narasumber untuk ditanggapi. Mohon izin jawab, nggih. Nanti Bu Ismi dan Bu Ratna akan melengkapi. Bapak Ibu sekalian, terkait dengan pertanyaan dari Bu yang salah, maaf Ibu. Bu Putri, bagaimana apakah harus lulus ataukah tidak? Bapak Ibu sekalian, berdasarkan laporan kami rapat koordinasi beberapa waktu yang lalu terkait dengan progres dan mutasi calon guru penggerak, maka sangat sedikit yang kemudian tidak sampai lulus, sangat sedikit. Walaupun memang dimungkinkan ada yang tidak lulus. Nah, tidak lulusnya kenapa? Karena memang secara nyata dia tidak menyelesaikan tugas-tugasnya. Tapi kalau dia normatif seperti itu, insya Allah dia lulus. Nah, penilaian ini nanti sebagian besar akan, kalau CGP itu nanti penilaian sebagian besar akan dinilai oleh PP, pengajar praktik. Jadi setiap kali lokakarya gitu, kemudian nanti mendapatkan materi selama 1 hari di lokakarya. Kemudian narasumbernya adalah para pengajar praktik. Nah, setelah lokakarya itu nanti kemudian terjun ke sekolah masing-masing, kemudian melakukan aksi nyata dan seterusnya. Nah, bulan berikutnya nanti ketemu lagi lokakarya, dapat materi baru, diterapkan lagi dan seterusnya. Nah, di akhir sesi itu setiap PP nanti akan menilai CGP masing-masing. Sehingga kalau tidak kebangetan, insya Allah lulus. Kecuali kalau ada kecelakaan atau force major gitu ya, bisa jadi tidak lulus karena itu. Atau mungkin pernah ada laporan yang bersangkutan tidak jadi lanjut sampai dengan selesai. Kenapa? Karena yang bersangkutan daftar diterima CPNS di departemen yang lain, maka tidak terkait dengan program guru penggerak, maka dia otomatis tidak lulus. Nah, terkait dengan itu maka sangat kecil CGP itu tidak lulus, sangat kecil. Tapi harapannya memang semuanya bisa aktif sehingga normatif bisa mengerjakan itu. Kemudian yang kedua, terminologi dari SMA 1 Panda tadi. Jadi Bapak Ibu sekalian, dalam program guru penggerak itu ada yang namanya guru penggerak. Dalam hal ini kita akan mencoba sekarang seleksi CGP-nya, calon guru penggerak. Kemudian calon pengajar praktek CPP. Kemudian nanti pelatih ahli atau mungkin fasilitator, kemudian instruktur dan seterusnya. Nah, untuk yang guru penggerak ini nanti yang akan langsung mendapatkan materi yang sejumlah 300 berapa tadi? 300-an sekian itu jam. Nah, itu nanti akan dilaksanakan selama program 9 bulan kalau angkatan-angkatan yang pertama, tapi sejak angkatan yang kelima dimampatkan hanya menjadi 6 bulan saja. Termasuk sekarang ini nanti akan menjadi 6 bulan saja, otomatis Bapak Ibu beruntung karena apa? Nanti jam pelatihannya sama, tapi waktunya hanya 6 bulan. Nah, kemudian seperti tadi saya matur, setiap CGP itu nanti setiap awal bulan nanti akan ada lokakarya. Lokakarya itu nanti akan diisi oleh narasumber, yakni dari pengajar praktik. Nah, pengajar praktik itu nanti akan memberikan materi terkait dengan lokakarya itu. Kemudian nanti setelah selesai lokakarya, calon guru penggerak akan aksi nyata di lapangan di sekolah masing-masing. Nah, nanti di akhir sebelum lokakarya berikutnya, pengajar praktik itu akan hadir ke sekolah sebagai pendamping. Maka dulu istilahnya sebagai pendamping, tapi sekarang berubah menjadi pengajar praktek PP. Nah, didampingi, dikaroke bagaimana progresnya, ada kendala apa dan seterusnya, dalam rangka supaya yang sudah dicanangkan dalam lokakarya itu nanti berjalan dengan smooth. Nah, kemudian nanti PP kemudian akan melakukan penilaian.
Tapi jangan khawatir, PP di sini tidak seperti seorang apa namanya ya, seperti pengawas enggak. Tapi malah sebagai partner saja. Maka di situ PP nanti akan mendapatkan materi terkait dengan coaching. Coaching di sini adalah ya untuk memotivasi, menemukan potensi yang ada dari guru penggerak, kemudian bisa memaksimalkan potensi tersebut. Seperti itu. Jadi kalau calon ke guru penggerak nanti jam pelatihannya 300-an sekian. Sementara kalau pengajar praktek malah jam pelatihannya hanya sedikit. Kami sebagai pengajar praktek itu nanti kalau nanti mau mendapatkan jam pelatihan yang setara dengan guru penggerak, maka kami harus mengikuti program rekognisi atau RPL, rekognisi pengalaman lampau. Maka nanti kami mengikuti itu, kemudian mendaftar sebagai fasilitator atau pelatih ahli, kemudian melakukan aksi nyata, baru nanti kami jam pelatihannya setara dengan guru penggerak. Jadi beruntunglah Bapak dan Ibu yang nanti lolos sebagai guru penggerak karena jam pelatihannya jelas banyak, dan kebijakan Kemenristek, kebijakan pusat dalam hal ini semua nanti pos-pos penting itu akan diisi oleh lulusan dari guru penggerak, termasuk kepala sekolah, pengawas. Sekarang ada 2 KS sudah tidak berhak melaksanakan seleksi dan diklat calon kepala sekolah, nanti akan diambilkan dari sana. Maka sangat beruntung, dan saya memotivasi kepada Bapak Ibu semuanya, silakan masuk ikut seleksi yang guru penggerak. Tapi kalau Bapak Ibu terkendala usia, maka bisa masuk ke yang pengajar praktik, karena di sana masih masa kerjanya kan minimal 10 tahun untuk guru penggerak. Tapi kalau pengajar praktek ada 5 tahun masih bisa untuk ikut seleksi itu. Kurang lebihnya seperti itu. Nanti tim Bu Ismi dan Bu Ratna akan menambahkan. Matur nuwun, terima kasih Pak Warsono. Ya, terima kasih Pak Eri. Bu Ismi mau menambahkan? Saya pikir sudah lengkap tadi terkait dengan PPG. Sepertinya kalau saya lihat di LMS itu ada persyaratan kalau ikut PPG sepertinya tidak, kalau sudah diterima sepertinya tidak bisa double, karena memang itu sama-sama di bawah Kemdikbud. Sekarang ada sudah secara eksplisit disebutkan seperti itu. Kalau yang angkatan yang ini ketiga kemarin tidak ada persyaratan seperti itu, sehingga CGP saya pun kemarin ada yang ikut PPG, dan alhamdulillah dengan kegiatan CGP yang padat sekali dan PPG yang juga lumayan padat, bisa memanage waktu dengan baik, dan justru saling mengisi. Apalagi di era sekarang PPG nanti kan memang akan dengan apapun yang terkait dengan pengajaran dan sebagainya akan nyambung dengan program guru penggerak ini. Seperti itu. Kalau yang angkatan ini nampaknya memang sudah disebutkan harus milih salah satu. Terkait dengan apakah PP apakah CGP sudah dijelaskan sama Pak Heri. Saya juga sudah menuliskan di chatbox. Namun demikian, jika keterangan ini belum memuaskan Ibu atau masih perlu penjelasan, kami siap untuk memberikan secara detail. Kemudian boleh menyampaikan terakhir Pak Warsono ya, sebelum ditutup. Bapak Ibu yang luar biasa, dengan Bapak Ibu rawuh di sini, Bapak Ibu sebetulnya sudah mulai bergerak. Sehingga kami mohon bergerak dan besok dan mulai menggerakkan. Besok pagi Balai Dikmen mempunyai gawe lagi terkait dengan program ini. Kalau Bapak Ibu kan karena sudah mulai bergerak, sehingga saya yakin sudah oke dengan LMS-nya. Namun demikian, jika Bapak Ibu masih perlu motivasi, masih perlu semacam bukti, silahkan besok join kembali, karena besok Bapak Ibu akan mendengarkan testimoni dari CGP yang dari awal itu tidak menolak sama sekali, tapi karena ditugasi oleh kepala sekolah kemudian ikut, dan beliau menyebut sebagai terjerat di jalan yang benar. Jadi besok pagi Balai Dikmen akan melakukan pertemuan lagi kampanye PGP, bertajuknya kampanye PGP. Dan kalau Bapak Ibu masih membutuhkan sesuatu untuk meyakinkan, silahkan rawuh lagi. Tapi seandainya tidak, boleh mencolek teman-teman yang lain untuk ikut agar tergerak.
Jadi sekali lagi ketika Bapak Ibu rawuh di sini sudah mulai bergerak dan kami harapkan menggerakkan dengan besok memberikan informasi bahwa besok Balikdikmen akan melakukan kegiatan yang sama. Saya pikir demikian Bapak Ibu yang luar biasa. Untuk urusan LMS diselesaikan. Jika Bapak Ibu perlu untuk mengkonfirmasi, kami siap untuk membantu Bapak Ibu. Sekedar mengingatkan untuk yang memilih jalur PP tanggal 8 paling akhir deadline-nya. Sampai saat ini belum ada informasi tentang pengunduran deadline. Karena kami kemarin di MGMP ada informasi tentang pengunduran ini, kami konfirmasi ke Pak Matematika selaku penyelenggara, dan besok pagi beliau juga akan hadir memberikan informasi terkait dengan ini. Jadi silahkan Bapak Ibu kalau besok pagi ada waktu luang tidak mengajar, silahkan untuk rawuh lagi dan kemudian mengajak teman-temannya atau siapapun yang ingin mendapatkan sesuatu yang luar biasa juga. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bahagia. Terima kasih Bapak Ibu narasumber, Bapak Ibu peserta kegiatan baik yang mengikuti secara langsung di bawah ini maupun yang secara daring. Saya kira sudah sangat jelas tambahan yang atau penjelasan yang diberikan oleh narasumber sehingga membuat Bapak Ibu yang tadinya masih agak ragu-ragu yang dari yakin ingin mengikuti kegiatan selanjutnya, yang tadinya motivasinya belum 100%, sekarang sudah 200%, yang hanya tadinya sebenarnya baru 1000 watt misalnya sudah menjadi berlipat-lipat watt gitu. Bapak Ibu yang saya hormati, sudah sampai batas terakhir untuk mengakhiri kegiatan ini. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu narasumber yang telah membagi ilmu pengalamannya kepada Bapak Ibu kepada kita semua. Mudah-mudahan barokah untuk kita semua. Juga terima kasih kepada Bapak Ibu peserta yang sudah mengikuti kegiatan ini dengan sangat antusias sehingga Bapak Ibu nanti segera melanjutkan tahapan-tahapan untuk mengikuti seleksi yang tahap pertama di menjawab soal esai. Juga terima kasih kepada tim teknis Mas Yusuf, Mas Anang yang sudah memfasilitasi kegiatan ini sehingga kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar. Terakhir, yang saya garis bawahi bahwa jawaban esai Bapak Ibu semua adalah itu yang akan dipotret oleh asesor untuk mengukur kompetensi kemampuan Bapak Ibu. Sehingga silakan Bapak Ibu menuangkan jawaban pertanyaan IC itu betul-betul bisa menunjukkan bahwa potensi Bapak Ibu itu memang sangat luar biasa. Yang terakhir, tunjukkan peran Bapak Ibu di dalam setiap jawaban soal-soal IC itu. Demikian Bapak Ibu, kegiatan yang kita laksanakan pada siang hari ini. Mudah-mudahan sekali lagi bermanfaat untuk kita semua dan insya Allah akan bisa mengangkat atau meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, khususnya di Kabupaten Bantul yang kita cintai. Dari saya ada kurangnya mohon untuk dimaafkan. Terima kasih sekali lagi untuk perhatian Bapak Ibu semua. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.